Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kisah pengalaman pribadi saya dulu sewaktu bekerja sebagai TKI di Arab Saudi ya teman-teman. Jadi, ada seorang putri raja yang mengidap penyakit serius teman-teman. Sang putri yang mengidap hepatitis kronis, yang dimana peradangan hati sang putri yang sudah berlangsung lebih dari 6 bulan terkena virus dan harus segera membutuhkan donor hati agar segera terselamatkan. Nah, biar tidak penasaran, seperti apakah perjalanan cerita saya selanjutnya? Yuk langsung saja masuk ke cerita selengkapnya. Di bawah terik matahari Jeddah, Junet mengusap keringat di wajahnya sambil mengangkat karung semen. Pria 27 tahun asal Batang, Jawa Tengah, sudah 4 tahun tinggalkan kampung halamannya. Ayahnya sakit jantung, ibunya bekerja serabutan, adiknya butuh biaya kuliah. Setiap malam, dia tidur di barak pekerja, memandang foto keluarga kusut di dompet. "Jun, kamu kuat. Proyek ini harus selesai bulan depan," tanya rekan kerjanya. "Ahmad, saya tahan, Mat, demi keluarga." "Ayah semakin lemah," jawab Junet. Suaranya berat. Suatu hari, saat istirahat, Junet lihat kerumunan di gerbang situs. Mobil mewah berhenti. Raja Hamid Al-Atos turun dengan pengawal. Di sampingnya, putrinya Iklimah, wanita 25 tahun berwajah pucat, duduk di kursi roda. Mata birunya indah tapi lelah. Tubuhnya kurus karena gagal ginjal. "Raja datang inspeksi," bisik Ahmad. Junet mendekat, tak sengaja dengar percakapan dokter dengan raja. "Yang mulia, putri butuh donor segera. Ginjalnya rusak total. Tanpa transplantasi, dia tak bertahan lama." Hamid menggeleng pilu. "Sudah cari di mana-mana, tak ada yang cocok. Anakku satu-satunya, dokter." Iklimah tersenyum lemah. "Ayah, jangan khawatir. Saya ikhlas." Junet terharu. Dia ingat ibunya yang pernah sakit serupa. Diam-diam, dia tes darah di klinik pekerja. Hasilnya, golongan darah dan jaringan cocok sempurna dengan Iklimah. Dia baca dari berita online tentang pencarian donor. Malam itu, Junet hubungi pengawal raja. "Saya Junet, TKI Indonesia. Saya cocok jadi donor untuk putri Iklimah." Pagi berikutnya, dia dibawa ke istana. Hamid menatapnya tajam. "Kamu yakin? Ini beresiko. Mengapa rela?" "Saya tahu sakitnya kehilangan orang tercinta, yang mulia. Ayah saya sakit. Tapi kalau saya bisa selamatkan nyawa, itu berkah," jawab Junet tegas. Iklimah dari kursi rodanya menatap Junet. "Kamu tak kenal saya. Kenapa korbankan ginjalmu?" "Karena hidup ini singkat, putri. Saya lihat mata Anda penuh harap. Saya ingin beri kesempatan itu," balas Junet. Matanya berkaca. Hamid terharu. "Baiklah, kami tes ulang. Kalau cocok, kami bayar mahal. Tidak perlu uang, yang mulia. Cukup bantu keluarga saya. Obati ayah, biayai adik sekolah," kata Junet. Operasi sukses. Ginjal Junet selamatkan Iklimah. Saat bangun di ruang pemulihan, Iklimah kunjungi Junet yang lemah di ranjang sebelah. "Terima kasih Junet, kamu beri saya hidup baru," bisiknya, tangannya memegang tangan Junet. "Saya senang putri, lihat Anda sehat sudah cukup," jawab Junet pelan. Waktu berlalu, Iklimah pulih. Dia sering kunjungi Junet di rumah sakit. Mereka bicara panjang tentang kampung Batang dengan sawah hijau, tentang istana mewah tapi sepi. "Saya iri hidupmu sederhana," kata Iklimah suatu sore di taman istana. "Saya iri hidupmu aman, di sini saya sendirian," balas Junet. Cinta tumbuh diam-diam, tapi rintangan datang. Hamid tahu, "Putriku, dia buruh. Status kita beda. Pilih pangeran dari kerajaan lain." "Ayah, dia selamatkan nyawa saya. Dia tulus, bukan karena harta," protes Iklimah menangis. Junet dengar, hatinya hancur. "Putri, ayah Anda benar. Saya pulang ke Batang saja." "Jangan, saya cintai kamu Junet. Ginjalmu di tubuh saya, hati saya milikmu," kata Iklimah histeris. Junet menangis. "Saya juga cinta, tapi saya tak pantas. Keluarga saya miskin." Hamid awalnya marah, tapi lihat putrinya semakin lemah tanpa Junet, hatinya luluh. "Baiklah, kalau itu buatmu bahagia, saya restui,"
Di pelaminan megah, Junet dan Iklimah menikah. Keluarga Junet datang dari Batang. Ayahnya sembuh, adiknya kuliah. Hamid peluk Junet. "Kamu sekarang anakku." Iklimah berbisik telis. "Terima kasih rela korbankan segalanya untukku." Junet tersenyum. "Kamu beri saya kebahagiaan abadi." Mereka hidup harmonis, punya anak lucu. Junet ngelola bisnis kerajaan. Kisah pengorbanan berubah jadi dongeng inta abadi.